Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasti dengan NIM 1914100970. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Nah, pada pembuatan video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Respirasi pada Tumbuhan. Baik, kita mulai dari respirasi. Nah, respirasi merupakan sistem pernapasan yang juga menyangkut pergerakan energi di tubuh makhluk hidup. Nah, respirasi pada sel tumbuhan juga merupakan oksidasi molekul organik oleh oksigen dari udara, kemudian membentuk karbon dioksida dan air. Oke, nah proses respirasi itu dapat dimulai dengan berbagai senyawa kimia. Nah, misalkan glukosa. Seperti yang kita tahu bahwasanya glukosa merupakan substrat respirasi yang umum kita kenal. Tetapi dalam sel tumbuhan, substrat respirasi juga dapat berasal dari sukrosa heksosa. Misalkan nih sukrosa heksosa fosfat, triosa fosfat yang berasal dari fotosintesis, kemudian dan lain-lain. Oke, selanjutnya fungsi dan tujuan dari respirasi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari fungsi utama dari respirasi. Fungsi utamanya itu adalah untuk melepaskan energi bebas yang terkontrol dan yang bersama-sama dengan terbentuknya ATP. Sedangkan tujuan utama dari respirasi sendiri adalah untuk menghasilkan energi. Ya, untuk menghasilkan energi. Oke, selanjutnya macam-macam dari respirasi. Pada tumbuhan, berdasarkan kebutuhan oksigen, macam-macam respirasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Pada respirasi aerob itu yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu dia respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Dan pada respirasi anaerob itu dia energi yang dihasilkannya itu berupa respirasi yang singkat, ya, bagaimana yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya itu tidak lengkap. Nah, jika kita lihat perbedaan dari kedua respirasi ini antara respirasi aerob dan juga respirasi anaerob, yang pertamanya itu adalah pada respirasi anaerob. Nah, pada respirasi anaerob umumnya itu terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang berlangsung seumur hidup. Kemudian energi yang dihasilkan pun besar, tidak merugikan sel tumbuhan, dan juga memerlukan oksigen untuk kemudian hasil akhir yang berupa karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, respirasi anaerob. Perbedaan pada respirasi anaerob itu yaitu hanya terjadi dalam keadaan khusus dan sifatnya itu bersifat sementara. Artinya hanya pada fase tertentu saja. Nah, energi yang dihasilkan itu kecil. Jika terjadi terus-menerus, maka akan menghasilkan senyawa yang kemudian bersifat racun. Ya, bersifat racun bagi tumbuhan dan tidak memerlukan oksigen. Dan untuk hasil akhirnya sendiri itu berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Oke, selanjutnya mekanisme dari respirasi aerob. Nah, reaksi respirasi disebut juga sebagai oksidasi biologis suatu karbohidrat. Misalnya glukosa. Glukosa berlangsung dalam 4 tahap. Nah, yaitu tahap pertama glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus atau dark Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron. Baik, mari kita bahas keempat reaksi tersebut satu persatu ya. Kita mulai dari respirasi aerob yang dimulai dari tahap glikolisis. Ya, oke. Nah, glikolisis merupakan seri reaksi yang melibatkan suatu kelompok enzim, yang mana kelompok enzim tersebut terdapat dalam sitosol dan plastida glikolisis.
yang terjadi pada semua organisme prokariotik maupun eukariotik. Nah, untuk reaksi glikolisis ini tuh berlangsung di dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Oke. Selanjutnya, mekanisme dari glikolisis. Pertama, glukosa diubah dulu menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Nah, glukosa 6-fosfat tadi diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, fruktosa 6-fosfat diubah lagi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat yakni 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul glisaldehid 3-fosfat dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHP 3 atom C. Molekul DHP itu diubah menjadi senyawa PgAl sehingga membentuk 2 molekul PgAl. Selanjutnya, molekul PgAl tadi diubah lagi menjadi senyawa 1,3-bifosfoglycerat dengan cara mengikat fosfat organik atau PI. Setiap satu molekul PgAl menghasilkan 1 NADH dan 1,3-bifosfoglycerat diubah menjadi 3-fosfoglycerat. Pada reaksi ini tuh dihasilkan ATP sebagai sumber energi, yakni 3-fosfoglycerat diubah menjadi 2-fosfoglycerat menjadi senyawa fosfonol pirufat diubah menjadi asam pirufat yang disertai dengan pembentukan ATP. Nah, pada tahap ini itu akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan itu akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap kedua, yakni tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Nah, dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah reaksi antara yang menghasilkan asetil koenzim A. Dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil koenzim A, yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat maka akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, reaksi ini itu berlangsung pada membran luar mitokondria. Nah, reaksi pertama diawali dengan pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A, dan perubahan tersebut menghasilkan molekul karbon dioksida dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, karbon dioksida, dan juga NADH. Karena itu, pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat dan maka dekarboksilasi oksidatif itu akan menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A, molekul karbon dioksida, dan 2 molekul NADH. Nah, untuk mekanisme sendiri dimulai dari asam pirufat tentunya yang terbentuk pada tahap glikolisis. Itu akan melepaskan gugus karboksilat. Ya, karboksilat, gugus tersebut akan diubah menjadi karbon dioksida. Nah, sisa atom C dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat dan asam asetat akan berikatan dengan koenzim A yang kemudian membentuk asetil koenzim A. Nah, untuk pada tahap ini akan dihasilkan mulai dari glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. Oke. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Siklus Krebs merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air. Nah, serta jumlah energi kimianya.
Oke, jadi asetil koenzim A-nya ini merupakan mata rantai yang menghubungkan antara glikolisis dan juga siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung di dalam matris mitokondria. Siklus Krebs terjadi dalam 2 fase. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari fase yang pertama, yakni fase pembentukan asam sitras, reaksi yang kemudian kondensasi asetil koenzim A dengan asam aksoloasetat untuk membentuk asam sitrat, yakni asam dikarboksilat berkarbon asam dikarboksilat berkarbon 6, dan membebaskan koenzim A dengan bantuan enzim kondensasi sitrat. Selanjutnya fase yang kedua, yakni fase regenerasi. Asam oksaloasetat hidrasi asam sitrat. Nah, oleh enzim akonitase ini akan membentuk asam sisa akonitat. Dengan reaksi yang sama, asam cis akonitat ini akan diubah menjadi asam isositrat. Nah, reaksinya itu adalah asam isositrat diubah dulu menjadi asam oksaloasetat dengan bantuan enzim isositrat. Isositrat dehidrogenase ya, dan NAD atau NADP yang pada akhirnya membentuk NADPH2 atau NADPH-. Oke, mekanismenya itu pertama dimulai dari asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat yang beratom C, 4 atom C yang membentuk asam sitrat. Kemudian itulah mengapa siklus Krebs itu bisa disebut sebagai siklus asam sitrat, karena asam sitrat diubah dulu menjadi asam isositrat. Asam isositrat atau 6 atom C diubah menjadi asam alfa ketaglutarat 5 atom C. Nah, untuk reaksinya itu disertai dengan pelepasan karbon dioksida dan pembentukan NADH. Asam alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom C. Nah, untuk reaksinya ini juga disertai pelepasan karbon dioksida dan pembentukan NADH. Suksinil CoA tadi yang terbentuk diubah lagi menjadi asam suksinat 4 atom C. Dan kemudian reaksinya akan menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP kemudian akan menjadi ATP, lalu asam oksinat itu akan menjadi fumarat dan membentuk FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar kemudian menjadi asam malat. Nah, asam malat ini diubah lagi menjadi aksoloasetat, aksoloasetat kembali dan kemudian berikatan dengan NADH. Pada tahap ini itu akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul karbon dioksida. Oke. Yang terakhir ada yang keempat adalah transfer elektron. Nah, pada tahap ini itu merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai dengan pembentukan ATP paling banyak. Nah, transfer elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Nah, reaksinya ini berlangsung di dalam transfer elektron, yang mana reaksinya itu yang terjadi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan juga FADH2, yang mana kedua senyawa ini itu akan menghasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron ini kemudian seperti koenzim A, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A3, dan oksigen ya. Untuk mekanismenya sendiri dimulai dari NADH yang mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi, yang kemudian melalui proses oksidasi itu elektron tersebut itu ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena itu tingginya energi elektron ini adalah fosfat anorganik bersatu dengan membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom. Akibatnya koenzim Q tadi akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Oke, sitokrom B akan dioksidasi lagi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Oke, selanjutnya pada sitokrom C yang kemudian mereduksi sitokrom A. Sitokrom A ini kan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik yang membentuk ATP.
Sitokrom A3 dioksidasi nih, dioksidasi dulu oleh sebuah atom oksigen. Untuk hasil akhir dari reaksi ini itu terbentuknya molekul H2O. Transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan FADH2. Pada oksidasi FADH2 itu jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Nah, hal ini disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2 dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs. NADH dan juga FADH2 yang dihasilkan berturut-turut itu adalah 10 dan 2 molekul. Dengan demikian dapat dihasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai dari glikolisis sampai transfer elektron, maka akan dihasilkan 2 ATP yang digunakan pada saat transfer elektron pada glikolisis. Dekarboksilasi tidak menghasilkan ATP, dan pada siklus Krebs itu akan menghasilkan 2 ATP dan transfer elektron menghasilkan 32 ATP, sehingga total yang dihasilkan itu adalah 36 ATP. Selanjutnya, respirasi yang kedua, yakni pada respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob, kebanyakan tumbuhan itu bukan cuma tumbuhan ya, hewan juga respirasinya itu berlangsung adalah respirasi aerob. Namun dapat saja terjadi respirasi aerob terhambat pada suatu hal, misalnya nih, maka hewan dan tumbuhan juga akan melangsungkan respirasi anaerob agar kemudian dapat bertahan hidup. Nah, pada umumnya respirasi anaerob pada makhluk hidup hanya terjadi jika persediaan oksigen bebas ada di bawah batas minimum. Nah, untuk respirasi anaerob sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama, fermentasi. Fermentasi itu adalah proses produksi energi dalam sel. Nah, tanpa membutuhkan oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Pada fermentasi terjadi pada tumbuhan, fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Nah, proses fermentasi satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Nah, seperti pada tahap glikolisis, glukosa itu kan pertama nih kita ubah dulu menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian asam pirufat tersebut akan diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase. Nah, selanjutnya proses fermentasi etanol. Nah, proses fermentasi etanol ini itu terjadi pada beberapa bakteri dan mikroorganisme yang dapat melakukan respirasi intramolekuler. Nah, oksigen yang diperlukan itu tidak diperoleh dari udara bebas, melainkan dari suatu persenyawaan. Nah, respirasi anaerob itu terjadi atau berlangsung pada biji-bijian seperti misalkan nih jagung, kacang, pada biji bunga matahari, dan masih banyak lagi. Oke, tahap terakhir dari presentasi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju respirasi. Ada 2 faktor. Faktor yang pertama faktor internal, yakni pertama jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, umur dan tipe tumbuhan. Kemudian faktor eksternal seperti suhu, kadar oksigen, karbon dioksida di atmosfer, kadar air dalam jaringan, cahaya, bahkan luka, dan garam-garam mineral juga yang dari dalam tanah. Oke, sekian dari presentasi materi respirasi pada tumbuhan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.